Jakarta bukan tentang SCBD. Minggu 17 November malam tadi, calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung melontarkan pertanyaan tajam ke calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil dalam debat ketiga Pilkada DKI Jakarta di Jakarta Pusat. Pramono mempertanyakan wacana pemindahan Balai Kota DKI Jakarta dari Jakarta Pusat ke Jakarta Utara yang sempat dilontarkan Ridwan Kamil sebelumnya dan dianggap sebagai imajinasi. Ia menyoroti rencana Kang Emil saat menjabat sebagai Gubernur Jabar, yaitu rencana pemindahan pusat pemerintahan Jawa Barat ke Tegaluar yang tidak terrealisasi. Pasangan nomor 1 yang saya hormati, Kang Emil dan Pak Suswono. Pasangan nomor 1 sempat menyampaikan bahwa sebagai Gubernur Jawa Barat akan memindahkan pusat pemerintahan dari Gedung Sate di Bandung ke Tegaluar, tapi tidak jadi. Kemudian baru-baru ini Kang Emil juga bilang, atau pasangan nomor 1 menyampaikan bahwa akan memindahkan Balai Kota dari Jakarta Pusat ke Jakarta Utara. Untuk itu kami ingin menanyakan apakah ini memang serius untuk mau dipindahkan, karena IKN kan Jakarta bukan ibu kota lagi, di pusat pemerintahan Balai Kota banyak sekali gedung-gedung yang akan menjadi kewenangan pemerintah Jakarta. Untuk itu apakah perlu dipindahkan? Apakah ini juga bagian dari imajinasi yang dihadirkan oleh pasangan nomor 1? Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih. Saya selalu konsisten. Apa yang sering diwacanakan, disampaikan, didiskusikan, semata-mata untuk mengadilkan tata ruang. Di Jawa Barat, Bandungnya udah jadi kota wisata, bercampur-campur dengan kota pemerintahan. Kemacetan di mana-mana. Tentara-tentara di Bandung itu rumahnya jauh, Mas. Karena dulu memang pusat militer dari zaman kolonial. Sehingga ibu kota Jawa Barat memang tidak cocok untuk ada pusat pemerintahan lagi, maka ada wacana itu. Jakarta juga sama. Kalau tadi ada yang tertawa urusan imajinasi, lah IKN itu datang dari imajinasi. Oleh sebuah keputusan mahal, keputusan politik, pindah ke sana, menjadi IKN hari ini. Kebetulan saya kurator di sana. Pak Jokowi sudah sangat luar biasa melakukan sebuah namanya gagasan-gagasan yang realitanya terjadi, kira-kira begitu. Nah sekarang kalau Jakarta mau mengurangi macet, selain perluasan transportasi publik, mari benerin tata ruangnya. Salah satunya adalah pusat kantor pemerintahan dikurangi dari pusat. Tentu ini harus didialogkan kepada stakeholder di Jakarta. Kenapa di Jakarta Utara? Aksesnya bagus. Ancol itu punya hak 200 hektar membangun. Tinggal kita bikin pusat bisnis baru dengan anchor tenant-nya adalah akumulasi dari perkantoran-perkantoran pemerintahan Jakarta, dari BUMD-BUMD. Ya. Sehingga lahan-lahan yang di kota itu bisa difungsikan untuk fungsi-fungsi kota global yang menjadi ciri pergaulan internasional kita. Jadi IKN adalah imajinasi, wacana ini juga imajinasi, realitanya kita diskusikan. Mohon maaf, waktunya habis. Untuk urusan IKN saya lebih terlibat daripada Pak Kang Emil. Dari survei lapangan yang terlibat di awal adalah saya, Presiden Pak Basuki, kemudian kita survei juga ke Kalimantan Tengah dan sebagainya. Bahwa betul memang di ujung ketika sudah mulai pembangunan, kurasi dilakukan oleh Bapak Ridwan Kamil. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah, sekarang Jakarta karena ibu kota sudah berpindah, apakah masih diperlukan yang namanya pemindahan Balai Kota ke Jakarta Utara? Saya tidak ingin mendebat hal itu, tetapi dengan banyaknya gedung-gedung yang akan ditinggalkan di pusat pemerintahan di Jakarta Pusat, apakah itu masih diperlukan? Termasuk gagasan Pak Kang Emil untuk membuat gym di samping halte menurut saya perlu dikaji kembali. Terima kasih, selamat malam. Masih ada waktu, ada yang ditambahkan Bapak? Mohon tenang dulu. Saya tetap konsisten, masalah kan selalu sama, kemacetan, polusi, banjir. Beban pergerakan ke pusat terlalu besar. Ini solusi sangat teknokratis. Memang ada keputusan politis. Kalau politis itulah kenapa saya bilang kita diskusikan dengan stakeholdernya.
Tapi kalau menurut teori planologi, itulah pengurangan beban. Akibatnya yang bergerak urusan pemerintahan, acara-acara seminar itu bisa berkurang. Maka nanti daerah Sudirman Tamrin, Monas akan lebih leluasa, lebih luang yang namanya traffic atau lalu lintasnya. Siapa yang diuntungkan? Warga. Siapa yang bikin betah? Nanti turis-turis merasa bukan ada kemacetan lagi di pusat kota. Nah itulah yang saya maksud bahwa imajinasi ini penting. Tapi kan butuh proses politik. Disitulah peran dialog menjadi penting, maka dialog dan kolaborasi adalah kunci mewujudkan visi-visi di acara di 5 tahun ke depan. Terima kasih. Sementara itu Cagup DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menyerang balik Pramono Anung dengan mengungkit sikap fraksi PDI Perjuangan di DPRD pada 2022 lalu yang menolak Pergub nomor 31 tahun 2022 tentang rencana detil tata ruang. Ketika menjabat sebagai gubernur, Anies Baswedan membolehkan warga untuk membangun bangunan hingga 4 lantai. Namun, fraksi PDIP ketika itu menolak kebijakan Anies tersebut. Ya, begini, Jakarta itu masalah utama di semua kota-kota di dunia adalah overpopulation, populasi yang tidak terkendali, Mas Pram, Bang Dul ya. Sehingga dalam 5, 10, 15 tahun ke depan, proses pemadatan kota itu kan menjadi penting. Ada 2 catatan yang ingin saya tanyakan. Bagaimana menghitung konsep koefisien luas bangunan untuk mengakomodasi pertumbuhan penduduk itu yang ideal buat Jakarta? Angka berapa, ngitungnya seperti apa? Yang kedua, fraksi PDIP, Mas Pram, di tahun 2022 pernah menolak ide Pak Anies untuk membuat rumah jadi 4 lantai. Dengan alasan katanya bikin beban Jakarta, dengan alasan katanya persiapan Pilpres. Jadi ideologinya tuh kemana sebenarnya dalam merespon masalah ini? Makasih. Baik, waktu sudah. Pak Ridwan Kamil yang saya hormati dan Pak Suswono yang saya hormati. Yang pertama, kalau saya dan Bang Dul menjadi gubernur dan wakil gubernur, maka kami akan menggunakan lahan-lahan yang dimiliki oleh pemerintah Jakarta dan juga BUMD untuk menjadi tempat hunian bagi warga Jakarta. Kami akan mengembangkan kantor-kantor kecamatan, kantor kelurahan, kantor desa, sekolah-sekolah yang ada untuk dibuat hunian ke atas, menjadi make use. Sehingga dengan demikian apa yang akan kami lakukan? Misalnya sebagai contoh konkret, di Jakarta Selatan, di Blok S ada sekolah dengan luas 1,1 hektar. Muridnya hanya 120. Rata-rata mereka jam 3, jam 4 sudah nggak ada kegiatan. Nah yang seperti itu akan saya gunakan untuk membuat yang pertama, lantai 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah menjadi valet parking. 1, 2, 3 menjadi sekolah. Kita perbaiki dengan fasilitas yang lebih lengkap. Ada lapangan olahraga dan sebagainya dan sebagainya. 4, 5 co-working space. Dan berikutnya yang ke atas adalah untuk hunian. Karena daerah sana adalah daerah premium tentunya yang menghuni adalah middle class up. Bagaimana dengan yang lainnya? Hampir semua tempat yang dimiliki oleh BUMD maupun pemerintah, kita bisa gunakan untuk itu. Tadi pertanyaan yang kedua dengan Mas Anies, memang nggak apa-apa ada perbedaan. Tetapi saya kemarin sudah berdiskusi secara langsung dengan Mas Anies. Gagasan ide Mas Anies akan saya lanjutkan, walaupun fraksi saya berbeda untuk itu. Bagi saya nggak apa-apa. Inilah yang akan kita bangun untuk Jakarta. Apa yang baik kami lanjutkan, baik dari Mas Anies, baik dari Pak Ahok, Bang Foke, dan Pak Sutioso. Saya berkomitmen untuk membangun itu. Terima kasih. Baik, waktunya sudah habis. Ya, terima kasih. Menurut saya membantah argumentasinya, Mas. Udah dihitung nggak akan cukup, Mas. Semua lahan pemerintah, lahan BUMD udah dihitung akan cukup. Harus kombinasi antara seperti yang tadi disampaikan, dengan lahan di atas pasar, TOD dan lain-lain, dengan densifikasi. Rumah existing dibolehkan, di Tebet di mana yang hanya 2 lantai, di Tanah Abang yang hanya 2 lantai bisa 4, 5 dan seterusnya. Sehingga orang yang tinggal bisa lebih banyak. Karyawan yang kerja di Sudirman Tamrin bisa ngekos di rumah lantai 3, 4-nya. Pemiliknya di lantai 1, 2. Itulah yang disebut densifikasi. Supaya tidak terjadi lagi penggusuran-penggusuran. Gubernur yang paling banyak menggusur datang dari partainya Mas Pram.
Pak Ahok itu menggusur 113 kasus penggusuran, CNN April 2016, dan menurut JJ Rizal, gubernur paling brutal penggusurannya adalah Pak Ahok dari partainya Mas Pram dan Bang Dul. Terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Malam ini saya didampingi oleh Ahoker dan anak Abbas. Sehingga dengan demikian saya akan menggabungkan, bagi saya tidak mau menjawab itu, tetapi saya berkomitmen di dalam membangun Jakarta, saya lebih memanusiakan orang-orang yang memang perlu mendapatkan pertolongan. Sehingga dengan demikian catat apa yang menjadi omongan saya. Kalau saya menjadi gubernur, saya tidak melakukan penggusuran. Yang saya lakukan adalah pemberdayaan. Dan itu yang dibutuhkan oleh warga Jakarta. Maka saya fight untuk maju ini setelah melihat persoalan di bawah. Kartu Jakarta Pintar, kartu Jakarta Sehat. Orang banyak sekali, kartu lansia yang harusnya mendapatkan, tidak mendapatkan. Dan itulah yang membuat semangat saya untuk hadir dan tampil menjadi orang yang menyelesaikan persoalan yang ada di bawah, persoalan rakyat Jakarta. Termasuk BUMD pasar tadi, itu kan milik BUMD. Sehingga demikian pasti akan kami bangun juga. Terima kasih. Baik, Bapak mohon maaf. Pramono yang juga satu partai dengan Ahok berjanji tidak akan ada kegiatan penggusuran dan berjanji akan lebih memanusiakan manusia hingga memberdayakan warga Jakarta. Tolong beri kesempatan kembali untuk